Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik yang di rumah. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKJ Kerten. Nah, sebelumnya perkenalkan kakak namanya Pia, sedangkan kakak yang di samping ini namanya Kak Titus. Sebelum kita masuk ke sekolah minggu kita, mari kita pujikan terlebih dahulu. Hari ini kurasa bahagia. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita mau lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GKJ Kerten ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita mau masuk ke firman. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan.
sehat? Ya. Ya, walaupun kita ada virus corona ya, tapi tetap sehat ya. Karena kalian semua semangat dan sukacita. Oke teman-teman. Sebelumnya udah kenal dengan saya? Udah kenal dengan kakak? Belum. Ada yang udah pernah lihat? Nggak pernah kak. Oh, nggak pernah. Berarti saya nggak famous ya. Oke. Nama kakak itu Krisna. Kak Krisna gitu aja ya dipanggilnya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita nih bareng-bareng sama Bagas. Kak Bagas akan bercerita tentang kisah Zakius. Gimana semuanya? Semangat? Shalom, selamat sore adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama pada hari ini untuk belajar bersama di sekolah minggu GKJ Kerteng. Oke adik-adik, mungkin adik-adik pasti bertanya ya, untuk siapa sih yang bawa firman, siapa sih yang bawa pujian, kok berbeda ya, kok nggak pada kenal. Nah adik-adik, ini kami semua kakak dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Surakarta akan bersama-sama dengan adik-adik untuk bersekolah minggu bersama di minggu hari ini. Oke, minggu hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang mungkin adik-adik sudah tahu. Ayo, siapa kira-kira adik-adik? Kakak kasih clue-nya ya. Dia adalah seorang yang pendek. Orang pendek. Clue yang kedua, dia ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena dia pendek, dia naik ke pohon ara. Ayo, ada yang tahu nggak siapa kira-kira dia? Benar sekali, si Zakeus. Minggu hari ini kita akan belajar dari kehidupan Zakeus. Dia diubahkan Tuhan menjadi baru di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada minggu hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Mari adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitabnya, buka hati adik-adik untuk menerima firman Tuhan. Dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedemikian jauh bacaan Alkitab kita minggu sore hari ini. Yang berbahagia adalah adik-adik yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ada yang masih ingat nggak? Apa tema bacaan kita saat ini? Zakeus, benar sekali. Tapi sebelumnya kakak akan kenalkan dulu. Nama kakak adalah Bagas Eko Prastio. Bisa dipanggil Kak Bagas, Kak Eko, Kak Pras, atau Kak Tio, monggo. Kakak sekarang berkuliah di Universitas Kristen Surakarta, UKS, dan mengambil jurusan teologi ya. Semester angkut gitu ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama dari tokoh yang bernama Zakeus. Sebenarnya siapa sih dia? Dan kenapa sih dia kok sampai-sampai kitab Lukas menulis tokoh ini? Ada mungkin bertanya nih, apa sih dia, perannya apa di situ kan? Oke,
ketika kita melihat bacaan kita pada sore hari ini, sebelumnya di kitab Lukas pasal yang ke-18, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta di depan atau di gerbang pintu Yeriko. Disitulah menjadi sebuah pusat perhatian para masyarakat di situ, adik-adik. Sehingga kenapa kok Tuhan Yesus itu banyak yang ngikutin, banyak yang berbondong-bondong pengen lihat siapa sih dia Yesus itu kok berpengaruh sekali. Nah, ketika Yesus melakukan mukjizat di situ, banyak orang ingin mengerti dia. Kabar ini terus tersebar di seluruh kota Yeriko, sampai-sampai terdengar oleh seseorang yang kita baca tadi, yaitu Zakheus. Ayo, ketika kita baca tadi, ada yang tahu nggak apa pekerjaan Zakheus? Kok dia bisa tahu, ingin mengerti Yesus itu seperti apa? Nah, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Apa itu kira-kira, adik-adik? Adalah seorang penagih pajak. Dia kepala penagih pajak di kerajaan Yahudi. Oke, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai atau orang yang menagih pajak di kerajaan tersebut. Nah, pemerintah Romawi memberikan hak kepada orang-orang tertentu untuk memungut cukai. Hak ini biasanya diberikan kepada orang-orang kaya, yang kemudian mereka menyewa para penduduk sekitar untuk memungut cukai. Tapi para pemungut cukai ini, teman-teman, adik-adik, biasanya meminta lebih dari apa yang diberikan atau diminta oleh pemerintahan. Contohnya nih, ketika kakak ditagih pajak, mereka menagih pajak yang seharusnya kakak bayar 200.000, tapi karena dimanipulasi atau ditipu, kakak harus bayar pajak 400.000. Nah, disinilah terletak ketidakjujuran para pemungut cukai itu, adik-adik, sehingga menjadi perdebatan. Orang-orang tersebut sangat dibenci oleh para kaum Yahudi di masyarakat di situ, adik-adik. Nah, ketika Zakheus adalah seorang kepala, otomatis dia mempunyai kuasa. Dia orang yang kaya, sehingga dia bisa menyewa penduduk sekitar untuk menjadi pemungut cukai. Dengan kekayaan tersebut, dia belum puas, adik-adik. Dia punya cara yang licik untuk memperkaya dirinya, untuk menguntungkan dirinya dengan cara tadi, mengambil untung dari pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal inilah yang sangat dibenci oleh para orang Yahudi ketika membayar pajak di kota Yeriko. Nah, karena sosoknya yang pendek, dia ingin mengerti siapa sih dia itu Yesus kok. Banyak orang itu mengikuti dia, banyak orang berbondong-bondong ingin lihat. Dia juga ingin tahu siapa nih dia, Yesus nih. Kok sampai-sampai orang banyak datang ke dia. Tapi karena dia pendek, ya dia mencari cara. Dia mendahului para rombongan tersebut. Dia mencari pohon ara, naik ke atasnya dan melihat Yesus. Oh, seperti itu Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus datang melewati pohon itu, dia melihat ke atas dan berkata kepada Zakheus, "Zakheus, turunlah. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Nah, Zakheus merasa terpanggil. Dia merasa sukacita bahwa orang berdosa seperti dia diterima oleh Tuhan Yesus. Sekalipun masyarakat di situ semua itu pada mencemooh dia. Masa sih kok mau ya Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa? Kan dia kan yang telah menagih pajak kita. Kenapa Yesus mau? Nah, di sini letak kekasih Tuhan yang sangat diberkati. Ketika Tuhan Yesus mau datang kepada orang berdosa seperti Zakheus, Zakheus pun turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau kita lihat di bacaan yang lain itu bahwa Zakheus mengajak Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk makan bersama. Nah, ketika di situ Zakheus juga berkata pada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, yang telah diperas, dan dia akan mengembalikannya 4 kali lipat." Adik-adik mungkin bertanya ya, kenapa ya kok harus 4 kali lipat? Ya bisa rugi loh nanti si Zakheus, kok enggak 2 kali aja. Nah,
adik-adik yang Tuhan, hukum di negara Romawi dan Yahudi ketika orang tersebut melakukan hal pencurian atau berbuat curang, dia harus mengembalikan benda atau hal yang dia curi dengan cara mengembalikan lebih, yaitu 4 kali lipat adalah satuan yang dipakai untuk masyarakat saat itu sebagai wujud pengembalian atau tanggung jawab terhadap sesuatu uang yang dirampas oleh si pencuri tersebut. Di sini letak kasih karunia Tuhan, adik-adik. Ketika Zakius orang berdosa, dia mau membuka hatinya untuk datang kepada Yesus dan dia bertobat dengan segala dosanya dengan cara membagikan harta yang dia kumpulkan dengan cara mencuri tadi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang telah dia rampas. Ketika saat itu Yesus juga berkata bahwa sungguh inilah anak Daud. Kenapa anak Daud? Menurut tradisi bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang menarik garis keturunan kepada Daud dan Abraham. Nah, sehingga Tuhan Yesus mau mengampuni juga sekalipun dia orang berdosa, sekalipun dia telah mencuri, membohongi masyarakat Yahudi, menipu mereka, Tuhan Yesus mengampuni. Dan melalui kehidupan Zakius, melalui pembacaan kita saat hari ini, kita diingatkan Tuhan. Ketika kita di rumah kadang usil dengan kakak atau saudara kita marah dengan mama, papa, paman gimana ya, masuk uangku saku dikurangi sih. Nah, adik-adik kadang dengki ya, kadang benci atau marah dengan mama kok kayak gini sih ma, papa kok kayak gini sih pak. Melalui bacaan ini adik-adik kita diingatkan kembali. Ketika Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan dari hidup yang dosa kembali bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Demikian kita adik-adik. Ketika tiap minggu kita bersekolah minggu, kita mendengar firman Tuhan, kita diajak oleh mama papa untuk berdoa bareng-bareng. Terkadang kita, adik-adik dan kakak, kita masih ingat akan kesalahan kita. Kita masih ingat untuk menghakimi orang lain. Kakak nakal, mama nakal, papa nakal. Kita mencuri, kita berbohong pada mama, papa, dan keluarga yang lainnya. Itu hal yang berdosa adik-adik. Itu hal yang sangat dibenci Tuhan. Karena apa? Karena kita anak-anak yang dicintai Tuhan, dan kita tidak seharusnya untuk melakukan seperti itu. Karena orang tua kita, bapak dan ibu adalah perwakilan Tuhan di dunia. Sehingga jika kita menyakiti hati bapak dan ibu, otomatis juga menyakiti hati Tuhan. Nah, adik-adik, mau berubah nggak seperti Zakius yang tadi berdosa, kembali mengikut Tuhan Yesus Kristus dan bertobat? Nah, mau bertobat nggak adik-adik? Pasti mau kan ya? Mau berubah kan ya? Amin, puji Tuhan. Oke, kita akan lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kakak hantarkan ya, kita berdoa. Bapak yang baik, sore ini Tuhan kami bersekutu kembali dalam peribadatan sekolah minggu Tuhan. Tuhan kiranya buka hati kami untuk menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami sering menyalahkan mama, papa, kakek, nenek, dan kakak, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami sering berbohong, kami sering usil dengan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami ingin seperti Zakius Tuhan, yang Tuhan pulihkan, yang selalu ikut dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami dalam kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kok kelihatannya seneng banget nak. Sekolah minggunya tadi asik ya emang? Iya Pak, itu tadi dari sekolah minggu dapat cerita Zakius Pak. Seneng banget ceritanya, bagus, aku suka. Siapa yang ngajar di sekolah minggu tadi nak? Mas Bagas. Mas Bagas siapa? Masa ibu gak tahu sih? Gak tahu. Oh, ya Mas Bagas itu katanya tadi mahasiswa yang ikut
Apa? PPL. Oh iya itu. Emang mahasiswa mana itu? Universitas Kristen Surakarta, Pak. Oh itu, Ya. KS yang dekat GKJ Margo Yudan. Mama Iya. tahu kan itu kan? Tahu. Oh, itu kan iya. ya ada apa? Jurusan ekonomi juga sama teknik informatika kan. Di situ bagus banget, sumpah keren banget situ. Masa sih? Iya, betul. Wah, aku nanti kalau udah besar mau sekelas sana ya, Bu. Oke, siap. Jadi Semangat. mahasiswa sana. Nanti bisa jadi pendeta. Ya, aku mau ambil teologi kayak Mas Bagas tadi. Oh, keren. Bagus. Saya dukung itu. Semangat, Bapak dukung. Nak. Ya. Baik, wah bagus sekali adik-adik firman yang telah disampaikan oleh kakak kita. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Adik-adik di rumah bisa disiapkan dulu persembahannya. Dan kita akan memujikan satu lagi buah pujian, Sungai Sukacitamu. Kita mau nyanyi yang penuh dengan semangat dan penuh sukacita. Mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berdoa dulu, berdoa persembahan dan berdoa penutup kakak hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Kerten ini Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan apa yang sedikit kami punya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau menutup sekolah minggu pada sore hari ini, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, Tuhan berkati aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Dan Tuhan juga memberkati kami Tuhan sampai kami dapat bertemu lagi di sekolah minggu yang selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah selesai sekolah minggu pada sore hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung di sekolah minggu online GKJ Kerten ini. Sampai jumpa di sekolah minggu yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.